Pernah nggak sih kamu sadar, kita tuh sering banget rela keluar uang banyak buat gadget terbaru, atau barang branded, tanpa mikir panjang. Rasanya gampang banget buat ngeluarin dompet kalau urusannya soal barang-barang yang lagi hits, apalagi kalau bisa dipamerin ke teman-teman. Tapi giliran disuruh investasi buat beli buku, ikut seminar, atau kursus yang bisa nambah ilmu, dan bener-bener ngubah hidup, kita malah mikir-mikir, bahkan sering banget ditunda-tunda. Sebenarnya, ini bukan cuma soal logika atau kebutuhan, tapi lebih ke arah emosi. Kita cenderung pengen sesuatu yang bisa bikin senang secara instan, yang efeknya langsung terasa. Barang-barang fisik yang kelihatan itu ngasih kepuasan cepat, bikin kita merasa keren, dan diakui sama lingkungan sekitar. Ada rasa bangga tersendiri waktu bisa nunjukin barang baru ke orang lain. Sementara itu, investasi di ilmu pengetahuan atau pengembangan diri terasa abstrak, hasilnya nggak langsung kelihatan, dan butuh waktu buat benar-benar terasa manfaatnya. Kita juga sering banget cari validasi dari luar, pengen dapat pujian, dan ngerasain dopamin waktu dipuji, karena punya barang-barang baru yang keren. Para pemasar paham banget soal ini. Mereka nggak cuma jual produk, tapi juga jual perasaan, status, dan pengalaman yang bikin kita merasa lebih dari yang lain. Jadi lain kali kalau kamu tergoda sama barang yang kelihatan keren atau lagi tren, coba deh pikir ulang. Ingat, otak kita memang lebih mudah tergoda cerita tentang status dan pengakuan. Tapi, kebijaksanaan dan ilmu yang kamu investasikan hari ini, bisa jadi bekal berharga buat masa depanmu. Coba deh inget trik popcorn. Pernah nggak sih, kamu bingung pilih ukuran popcorn di bioskop? Ada 3 pilihan, kecil, sedang, dan besar. Tapi anehnya, ukuran sedang sering banget terasa nanggung, dan harganya nggak jauh beda sama yang besar. Nah, begitu ada pilihan medium yang kurang menarik, tiba-tiba hampir semua orang jadi beli yang besar. Padahal, awalnya mungkin cuma mau beli yang kecil. Ini namanya efek umpan, atau decoy effect. Pemasar sengaja ngatur pilihan supaya kita terdorong beli produk yang mereka inginkan, bukan yang kita pikirkan dari awal. Kita juga gampang banget tertarik sama kata-kata kayak diskon, promo, atau merek terkenal. Label-label ini bikin kita merasa dapat penawaran spesial. Otak kita suka banget jalan pintas, apalagi kalau harus milih cepat di tengah banyak pilihan. Dan kita seneng banget kalau ngerasa hemat, walaupun kadang nggak sadar kalau sebenarnya tetap keluar uang lebih banyak. Jarang banget kita benar-benar mikir, beneran butuh nggak sih barang ini? Atau beneran murah nggak sih? Seringnya, kita cuma bandingin harga tanpa lihat kebutuhan sebenarnya. Perusahaan ngatur keputusan kita dengan ngatur konteksnya, bukan cuma produknya. Mereka paham banget cara kerja pikiran kita. Dari menu makanan, paket langganan, sampai promo bundling, semua didesain supaya kita diarahkan ke pilihan yang paling menguntungkan mereka. Pilihan kita memang terasa bebas, padahal diam-diam sudah diatur sama orang-orang yang ngerti banget psikologi dan perilaku kita sebagai konsumen. Duit kita sering banget hilang gara-gara pembayaran kecil yang rutin. Tanpa kita sadari, uang itu pelan-pelan berkurang setiap bulannya. Kayak langganan yang kita nggak sadar, atau aplikasi yang auto-renew tanpa kita perhatiin. Kebocoran tak terlihat ini numpuk, nguras keuangan kita tanpa kita sadari, dan lama-lama bisa jadi besar. Karena pembayarannya otomatis dan kecil, kita nggak ngerasain sakitnya ngeluarin duit, jadi sering diabaikan. Eksperimen nunjukin kalau kita nganggep uang palsu aja kayak uang beneran, ini bukti kalau persepsi kita bukan kenyataan, yang ngatur perilaku dan keputusan. Ngesek kartu rasanya nggak sakit, tapi kalau ngasih duit tunai rasanya beda, lebih berat di hati. Bentuk uang itu ngubah cara kita belanja, seringnya malah bikin rugi kalau nggak hati-hati. Intinya, uang itu cuma cerita, kepercayaan bersama yang kita sepakati, bukan cuma angka di layar atau kertas di dompet. Dari zaman barter sampai uang digital, nilai uang selalu datang dari cerita yang kita percayai bareng-bareng. Pemasar dan ahli keuangan ngebentuk cerita ini buat ngaruhin keinginan dan pilihan kita setiap hari. Mereka paham banget gimana narasi bisa bikin kita merasa butuh sesuatu, bahkan sebelum kita sadar. Mereka jualan kebahagiaan, bikin utang jadi hal biasa, dan ngerancang sistem yang pelan-pelan nguras kekayaan kita tanpa kita sadari. Semua itu dibungkus rapi lewat iklan, promo, dan janji-janji kemudahan. Trik paling ampuh, bikin kita percaya kalau keputusan finansial kita itu murni dari diri sendiri.
Padahal seringnya udah dipengaruhi cerita-cerita yang mereka ciptakan. Kebebasan finansial yang sejati itu dimulai dari nanyain cerita-cerita yang dikasih tahu ke kita, dan berani mempertanyakan narasi yang udah lama kita terima mentah-mentah. Tanya, kenapa sih gue pengen ini? Siapa yang diuntungin dari keputusan gue? Apakah ini benar-benar kebutuhan? Atau cuma hasil cerita yang terus diulang? Kalau kamu udah ngerti ceritanya, baru deh kamu bisa nulis akhir cerita kamu sendiri. Dan mulai bikin keputusan yang benar-benar sesuai sama tujuan hidupmu.